Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Nama saya Dina Santika. Nama saya Eka Devi Rahayu. Nama saya Hani Kristianingsih. Nama saya Farah Nabila Putri. Nama saya Julieta Indriani. Berikut beberapa penjelasan dari kami. A. Latar belakang terbentuknya APRA. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil adalah milisi bersenjata yang didirikan oleh bekas perwira KNIL atau Tentara Hindia Belanda, yaitu Raymond Westerling. Nama milisi ini diambil dari ramalan Jayabaya tentang pemimpin yang akan datang membawa keadilan dan kesejahteraan di Jawa. Anggota milisi ini kebanyakan direkrut dari bekas prajurit KNIL, terutama dari prajurit Regimen Special Troepen atau Regimen Pasukan Khusus. Jumlah tentara APRA pada tahun 1950 berjumlah sekitar 2.000 orang. APRA tidak menyetujui rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat atau RIS, yaitu hasil keputusan Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949. Pemberontakan APRA juga disinyalir karena adanya kepentingan bangsa Belanda yang ingin kembali datang ke Indonesia dengan niat menjajah. Sikap APRA dianggap mempertahankan para sedadu Belanda dalam sistem pemerintahan federal Indonesia. Pemberontakan tersebut memang berhasil terrealisasikan di Jakarta dan Bandung. Akan tetapi, akhirnya para berhasil dilumpuhkan dan ditangani. Pembentukan dan pemberontakan APRA juga berasal dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. APRIS sendiri merupakan latar belakang dari APRA. Pasalnya, baik anggota TNI dan KNIL diharuskan untuk bergabung dalam APRIS. Situasi inilah yang dianggap cukup sulit bagi anggota KNIL dan TNI. Alhasil, banyak lahir kaum reaksioner yang beraliran federal, lalu menggabungkan diri sendiri tanpa paksaan ke APRA. Tujuan pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA diprovokasi oleh Raymond Westerling tentu saja memiliki beberapa tujuan. Diduga tujuan utamanya adalah untuk memperkuat RIS dan melemahkan NKRI, serta angkatan perang yang dimiliki oleh Indonesia dengan penyerangan dari Westerling. Harapan adalah Indonesia menjadi tiada stabil, sehingga lemah dalam negosiasi dengan Belanda. Secara umum, pemberontakan ini memiliki beberapa tujuan, di antara lain adalah pemberontakan negara RIS mengganggu proses pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, mempertahankan eksistensi tentara APRA sebagai tentara di Pesudan. Agar kalian lebih paham tujuan-tujuan yang sudah disebutkan di atas, kita akan membahasnya secara lebih detail di bawah ini. Mempertahankan negara RIS atau RIS, berbagai perundingan yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda dengan mediasi Australasia selalu menghasilkan keputusan yang merugikan pihak Indonesia. Walau demikian, pemerintah Indonesia demi menjaga perdamaian antara kedua negara tetap menghimbau supaya seluruh pihak menerima keputusan tersebut. Namun, justru pihak Belanda yang melanggar keputusan dalam perundingan dengan melakukan penyerangan berupa agresi militer 1 dan 2. Setelah adanya pelanggaran perjanjian ini, kedua pihak kembali mempertemukan dalam perundingan KMB yang kemudian memutuskan bahwa Indonesia menjadi negara federal. APRA mengaku bahwa keberadaannya merupakan bagian dari negara Indonesia federal. Itulah mengapa APRA dapat memasuki wilayah Indonesia dan berhasil menundukkan satu di antara beberapa negara bagian pada saat itu. Setelah itu, barulah mereka melancarkan aksinya untuk membuat Indonesia kembali terpecah belah dan kembali berada di bawah kekuasaan Belanda, mengganggu proses pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Salah satu pihak yang mengupayakan kegagalan kedaulatan Republik Indonesia,
yaitu panglima tertinggi dari tentara Belanda, yaitu Leutnant Boerman van Verden. Pada akhirnya kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh Belanda tepatnya di tanggal 27 Desember 1949. Pada saat itu Indonesia sudah menjadi negara yang berbentuk republik dan telah lepas dari bentuk negara federal. Tidak sedikit dari tokoh daerah yang berperan sebagai pemimpin disegani walaupun tidak memiliki bakat kemiliteran. Perjuangan yang mereka lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Ada banyak pula pahlawan yang gugur dalam medan peperangan tanpa dikenal oleh masyarakat. Bertepatan dengan sidang PKI yang terakhir yaitu di tanggal 22 Agustus 1945. Salah satu hal yang dilakukan APRA yaitu melakukan penyerangan kepada definisi Siliwangi pada Januari 1950, di mana tujuan utama yang ingin dicapai yaitu agar APRA menjadi tentara Pasudan. Proses pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Salah satu pihak yang mengupayakan kegagalan kedaulatan Republik Indonesia yaitu panglima tertinggi dari tentara Belanda, yaitu Leutnant Boerman van Verden. Pada akhirnya kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh Belanda tepatnya di tanggal 27 Desember 1949. Pada saat itu Indonesia sudah menjadi negara yang berbentuk republik dan telah lepas dari bentuk negara federal. Tidak sedikit dari tokoh daerah yang berperan sebagai pemimpin disegani walaupun tidak memiliki bakat kemiliteran. Perjuangan yang mereka lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangatlah besar. Ada banyak pula pahlawan yang gugur dalam medan peperangan tanpa dikenal oleh masyarakat. Bertepatan dengan sidang PKI yang terakhir yaitu di tanggal 22 Agustus 1945. Salah satu hal yang dilakukan APRA yaitu melakukan penyerangan kepada definisi Siliwangi pada Januari 1950, di mana tujuan utama yang ingin dicapai yaitu agar APRA menjadi tentara Pasudan. C. Anggota APRA. Yang pertama, Westerling. Nama lengkapnya adalah Raymond Pierre Paul Westerling, lahir di Istanbul, Kesultanan Utsmaniyah, 3 Agustus 1919. Terkenal dengan sebutan Westerling di Indonesia setelah peristiwa pembunuhan besar-besaran oleh pasukan yang dipimpinnya di Sulawesi Selatan. Peristiwa yang disebut sebagai pembantaian Westerling. Westerling meyakini dirinya sebagai Ratu Adil yang diramalkan Jayabaya berasal dari Turki, hingga tentara yang dibentuknya dinamai Angkatan Perang Ratu Adil. Ia memerintahkan percobaan kudeta yang gagal pemberontakan APRA di Bandung yang mencoba membunuh Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Menteri Pertahanan Keamanan, Sekjen Pertahanan Keamanan Ali Budiarjo, dan pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Kudeta APRA gagal dilaksanakan. TNI menyerang dengan pasukan dari berbagai penjuru ke Bandung. Westerling yang terdesak bersembunyi dan berhasil dilarikan ke Singapura oleh rekan-rekan militer Belanda di Indonesia 22 Februari 1950 dengan pesawat Catalina. Westerling didukung oleh rakyat Belanda yang menganggapnya pahlawan. Meskipun di Indonesia dia membunuh ribuan orang, permintaan ekstradisi Indonesia terhadapnya kepada pengadilan Belanda gagal dengan putusan Hakim Mahkamah Agung Belanda 31 Oktober 1952. Tidak yang dapat dilakukan terhadap kejahatan Westerling di Indonesia sampai akhirnya dia meninggal di Purmerend, Belanda 26 November 1987. Yang kedua, Sultan Hamid II. Syarif Abdul Hamid Al-Qadri adalah putra sulung Sultan Pontianak ke-6. Namun Syarif kecil yang kemudian bergelar Sultan Hamid II setelah diangkat menggantikan ayahnya 29 Oktober 1945. Dibesarkan oleh ibu angkat Salon McCatherine Fox dan pasangannya Edith Maud Antheis. Dengan demikian Sultan Hamid II bergaya dapat bahasa Inggris dengan lancar dan bergaya hidup ala barat. Pada tahun 1937, masih masa penjajahan Belanda, Sultan Hamid II lulus dari KMA Belanda, berpangkat letnan pada tentara Hindia. Setelah itu, Sultan memasuki tentara KNIL Belanda dan berpangkat letnan II. Sebagai orang Indonesia pertama yang mempunyai pangkat tinggi dalam militer, karirnya maju pesat, menjadi salah satu menteri yang menjabat dalam pemerintahan Soekarno. Bahkan, Sultan berjasa dalam merancang lambang negara Indonesia. Dalam sejarah, arti dan peranan lambang Garuda Pancasila
dalam terbentuknya rancangannya yang sudah disempurnakan. Burung Garuda masih menjadi lambang negara Indonesia. Namun, peristiwa APRA mencoreng perjalanan hidup seorang yang seharusnya dikenang sebagai pahlawan. Sultan Hamid terbukti bersalah dan menjadi dalang dalam peristiwa kudeta APRA yang gagal di Bandung. Penyerangan divisi Siliwangi. Kudeta yang bertujuan menjatuhkan pemerintahan Indonesia dan membunuh banyak tentara dan sipil, membuatnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Sultan Hamid ditangkap beberapa bulan setelah kudeta gagal 4 April 1950. Tragedi Sultan Hamid dan penangkapannya membuka mata dunia, khususnya Belanda. Dampak pemberontakan APRA memberi pernyataan bahwa sesungguhnya negara RIS tidak sesuai dengan Indonesia. Indonesia lebih cocok sebagai negara kesatuan. Hingga pada 17 Agustus 1950, resmi Indonesia berubah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, Anwar Cokro Aminoto. Anwar Cokro Aminoto adalah Perdana Menteri ketiga negara Pasundan yang ketiga sejak dibentuknya Indonesia menjadi negara serikat. Perdana Menteri pertama adalah R. Adil Paradireja dan yang kedua adalah Perdana Menteri Musa Jumhana Wirta. Perdana Menteri Anwar mulai menjabat Juli 1949. Negara Pasundan terletak di wilayah Jawa Barat, sedikit berseberangan dengan wilayah Indonesia. Negara yang didirikan Belanda ini memang sejak awal belum memberikan keputusan akan bergabung dengan Indonesia dan melebur menjadi NKRI atau tidak. Padahal jika dilihat dari segi wilayah, Pasundan adalah bagian dari divisi Siliwangi dan jajahan Belanda. Sesuai kesepakatan, semua wilayah bekas jajahan Belanda seharusnya masuk ke dalam NKRI. Setelah diketahui terlibat dalam pemberontakan APRA dan menjadi bagian dari KNIL yang ketika perang kemerdekaan disebut Tentara Kompeni, Perdana Menteri Cokro Aminoto ditangkap. Yang keempat, Komisaris Besar Yusuf. Salah satu pendukung APRA dan berada di barisannya adalah Komisaris Besar Yusuf, seseorang yang sebelumnya berada di barisan tentara Indonesia, kemudian berkhianat karena tidak setuju dengan beberapa kebijakan pemerintah. Tidak banyak riwayat yang menceritakan tentang kehidupan sebelum dan sesudah pemberontakan APRA Komisaris Besar Yusuf. Namun, dalam berbagai referensi disebutkan berdasarkan penelitian intelijen, Komisaris Besar Yusuf menjadi salah satu tokoh yang terlibat dalam penyerangan APRA ke Bandung. Sama dengan Perdana Menteri Pasundan, Komisaris ditangkap beberapa bulan sesudah peristiwa APRA. Yang kelima, RAA Male Wiranata Kusuma. Male Wiranata Kusuma adalah wakil pemerintahan RIS di negara bagian Pasundan. Tidak banyak orang dan referensi yang menyebutkan keterlibatan Wiranata Kusuma dalam pemberontakan APRA. Namun, beberapa orang mengaitkan dengan Perdana Menteri Pasundan yang jelas keterlibatannya. Ketika pemberontakan dimulai Januari 1950, maka Male Wiranata Kusuma mengundurkan diri. Pada tanggal 8 Februari 1950, Perdana Menteri Pasundan mengangkat Suaka sebagai pengganti dengan jabatan baru, Komisaris RIS di Pasundan. Selain 5 tokoh APRA di atas, terlibat banyak anggota KNIL yang ikut terlibat dalam pemberontakan. Mereka orang-orang yang tidak diterima dalam APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Westerling merekrut mereka untuk mengadakan pemberontakan. Terdapat juga tokoh seperti Surjakarta Legawa dan Komisaris Besar Janakum yang terlibat dengan pemberontakan, tetapi perannya tidak secara jelas. Demikian tokoh-tokoh pemberontakan APRA, sebuah pemberontakan yang dipicu oleh ketidakpuasan mantan tentara KNIL dan dimanfaatkan oleh Westerling yang sebenarnya saat itu sudah tidak ada mempunyai jabatan di ketentaraan Belanda. Fenomena yang jika disimak merupakan bagian dari politik adu domba Belanda dan menjadi contoh disintegrasi bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa diuji. Para tokoh bangsa diuji kesetiaannya kepada bangsa dan negara, sampai akhirnya rakyat dapat jelas dan memilih di pihak mana mereka berada. Negara RIS resmi dihapuskan, NKRI kembali terbentuk. Kalimantan Barat menjadi wilayah terakhir di Pulau Kalimantan yang bergabung dengan NKRI saat itu. Bentuk-bentuk gerakan APRA. Pemberontakan ini terpusat di 2 daerah, yaitu Bandung dan Jakarta. 2 kawasan yang sangat penting bagi RIS dan juga bangsa Indonesia pada saat itu. Pemberontakan APRA di Bandung. APRA melancarkan aksi pemberontakan di wilayah Bandung di pagi hari pada tanggal 23 Januari 1950. Mula-mula pergerakan dilakukan di wilayah Cililin.
Pergerakan tersebut dipimpin oleh dua orang inspektur polisi dari Belanda, yaitu Van Becklen dan Ben der Maula. Pemberontakan ini menggunakan 800 orang serdadu, di mana 300 orang diantaranya adalah bekas anggota KNIL yang dilengkapi dengan persenjataan yang tergolong canggih kala itu. Keadaan pada masa itu sungguh menyeramkan, karena banyak sekali terjadi pembunuhan yang sadis. Pada akhirnya, pihak pemberontak berhasil menduduki markas anggota divisi Siliwangi. Di tempat ini kembali terjadi peperangan yang tidak seimbang. Personil APRA yang berjumlah 150 orang menyerang tanpa ampun kepada 18 TNI yang ada di markas tersebut. Kemudian, pemerintah mengambil beberapa langkah untuk menyudahi pemberontakan APRA. Langkah pertama, pemerintah melakukan penekanan dan serangan balik terhadap pemimpin pasukan Belanda. Langkah selanjutnya yaitu Perdana Menteri RIS Dr. Andes Muhammad Hatta memerintahkan beberapa pasukan yang ada di bawah kendali pemerintah Indonesia untuk ke Bandung. Pasukan tersebut diberi pesan supaya berunding dengan Komisariat Tinggi Belanda di Jakarta. Perundingan tersebut mendesak supaya pasukan APRA dapat pergi meninggalkan Bandung secepatnya. Alhasil, pasukan pemberontak APRA dikejar oleh banyak pasukan yang terdiri dari rakyat pribumi dan tentara APRIS. Atas kejadian pemberontakan APRA menyebabkan gugurnya 79 pasukan APRA. Pemberontakan APRA di Jakarta. Selain Bandung, APRA juga melancarkan aksinya di Jakarta. Di Jakarta sendiri ternyata terdapat pengkhianat yang justru bekerja sama dengan tentara APRA, yang tidak lain adalah Sultan Hamid II. Dirinya ditawari keuntungan oleh pihak tentara APRA akan dijadikan Menteri Pertahanan jika rencana yang mereka untuk laksanakan kudeta bisa berjalan dengan baik. Beberapa strategi yang mereka rencanakan diantaranya penyerangan diarahkan ke gedung tempat dilaksanakannya sidang kabinet RIS, kemudian tentara APRA akan menculik semua menteri. Akan tetapi, pemberontakan APRA di Jakarta tidak berhasil. Hal tersebut karena aksi yang dilakukan pasukan APRA berhasil dipatahkan oleh rakyat pribumi, APRIS, dan pemerintah RIS. Karena kegagalan tersebut, maka pihak pemberontak mundur secara perlahan. Berikut penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.